Terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) beragendakan replik atau tanggapan pledoi. Dalam pembacaan replik tersebut, jaksa turut serta menagih biaya restitusi kepada Mario Dandi Satrio usai perhitungan biaya ganti rugi telah ditetapkan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada intinya kami selaku penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumen dari tim penasihat hukum atau terdakwa di dalam pledoinya. Dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan hanyalah penggalan atau potongan yang sifatnya parsial dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang ada yang hanya mendukung argumen mereka saja. Dan keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi, dikarenakan apabila tim penasihat hukum garis miring terdakwa menguraikan seluruhnya fakta persidangan sebagaimana adanya tanpa dikurangi ataupun dipotong-potong sesuka hatinya dengan menggunakan rangkaian fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh tim penasihat hukum atau terdakwa di dalam pledoi mereka yang telah sangat jelas menggambarkan keterlibatan terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif, kita akan dapat melihat bagaimana rapi dan kejinya terdakwa dalam merencanakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora, serta dengan menguraikan rangkaian kata persidangan secara utuh. Kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng saat terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi melakukan tindakan yang sangat sadis, brutal dan tidak manusiawi dengan cara menendang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, menginjak kepala dan bagian leher belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, dan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi melakukan selebrasi setelah melakukan tindakan keji tersebut, sehingga anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menderita diffuse axonal injury yang mengakibatkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami amnesia anterogen dan retrogen, di mana ternyata perbuatan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi tidak berhenti sampai di sana saja, melainkan selanjutnya terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi juga menciptakan serangkaian kebohongan guna membangun alibi agar terlepas dari jerat hukum. Namun hal yang pasti bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, karena satu kebohongan pasti akan melahirkan kebohongan lainnya yang pada akhirnya akan menjerat dirinya sendiri, sebagaimana tertulis dalam bahasa Latin yakni abusus in hoc, atau dalam bahasa Inggris berarti one mistakes another. Kebohongan akan melahirkan kebohongan, di mana dari rangkaian persidangan ini dapat kita lihat nilai bersama secara objektif bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi semakin terpojok dengan kebohongannya sendiri yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai suatu petunjuk tentang kesalahan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi dalam penganiayaan yang dilakukannya terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sekarang sampailah kami untuk membahas mengenai beberapa hal yang kami anggap perlu untuk diluruskan dan diberikan pemahaman lebih terhadap isi dari pledoi tim penasihat hukum atau terdakwa, di mana pada pokoknya penuntut umum menolak semua isi pledoi tim penasihat hukum atau terdakwa kecuali apa yang sesuai dengan surat tuntutan dan atau diakui serta dinyatakan secara tegas oleh penuntut umum dalam replik ini. 22 Agustus lalu, Mario Dandi menyampaikan nota pembelaannya. Dalam pledoinya, Mario merasa keberatan atas tuntutan 12 tahun penjara jaksa. Meski demikian, jaksa penuntut umum menanggapi Mario tidak atau menganggap Mario tidak memiliki hal yang meringankan selama persidangan. Sebaliknya, jaksa justru menilai Mario berusaha memutarbalikkan fakta dan berbohong di pengadilan. Selain replik atas Mario Dandi, hari ini jaksa penuntut umum juga akan menanggapi nota pembelaan Shane Lucas yang berperan merekam penganiayaan David Ozora. Silakan.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Mario Dandi Satrio penjara 12 tahun. Menurut JPU, perencanaan dilakukan Mario bersama terdakwa lain, yakni Shane Lucas dan anak AG. Selain tuntutan 12 tahun penjara, jaksa juga menuntut Mario Dandi dan dua terdakwa lainnya, yakni Shane Lucas dan anak AG, untuk membayar restitusi atau ganti rugi terhadap David Ozora sebesar 120 miliar rupiah. Restitusi akan diganti hukuman 7 tahun penjara jika para terdakwa tak mampu membayar. Sementara itu, terdakwa lainnya yakni Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara. Shane dianggap ikut merencanakan penganiayaan dan sadar dengan motif penganiayaan terhadap korban David Ozora. Saudara bisa konsultasi sama tim penasihat saudara, silakan. Maaf Yang Mulia, kami minta bentar. Silakan. Mario Dandi Satrio pada bagian awal tadi sudah ditegaskan sejak awal oleh jaksa bahwa jaksa ini menolak seluruh pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh terdakwa pribadi Mario Dandi Satrio maupun juga oleh tim penasihat hukumnya. Ia menyampaikan atau tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum Mai Darlis bahwa serangkaian fakta yang diungkap oleh terdakwa maupun juga penasihat hukum ini hanya sepenggal atau sifatnya parsial dan hanya mendukung argumentasi mereka yang masih menegaskan posisi dari terdakwa ini tidak melakukan perencanaan apapun untuk menganiaya David Ozora di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 6 bulan lalu di bulan Februari tahun 2023. Hal lain yang juga ditekankan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya hari ini bahwa sebetulnya sudah terang ada upaya perencanaan yang kompleks. Ini kembali mengutip pernyataan jaksa dalam nota tuntutan beberapa waktu lalu disampaikan saat itu bahwa Mario Dandi Satrio ini sudah melakukan upaya perencanaan dan itu sangat terlihat cukup kompleks, mulai dari upaya Mario memesan ojek online dengan tujuan untuk mengembalikan kartu pelajar milik David Ozora yang dipegang oleh pelaku anak AG yang juga terlibat dalam kasus serupa. Nah, hal ini adalah upaya, kalau menurut keterangan jaksa, adalah upaya untuk bisa berkomunikasi antara Mario dengan David untuk mengklarifikasi atau coba untuk mendengar penjelasan dari David tentang kabar ada dugaan perlakuan tak pantas yang diterima oleh AG yang berstatus sebagai kekasih dari Mario Dandi Satrio. Hal lainnya juga disampaikan oleh jaksa pada bagian awal replik saat ini atau pada hari ini begitu, bahwa tindakan kekerasan dari Mario bersama dengan Shane Lucas Lumbantoron dan juga pelaku anak AG ini sudah terang tindakan ini bentuknya tidak manusiawi, mengakibatkan David Ozora ini mengalami cedera otak cukup serius, mengalami amnesia, bahkan kalau mengutip keterangan dari ahli yang dibawa jaksa penuntut umum kala itu, Yeremia Tatang, dokter yang menangani langsung David Ozora selama dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan waktu itu, sangat sulit untuk David ini 100% pulih dengan cedera otak yang terbilang cukup serius, bahkan masih ada bercak luka pada saraf dari David Ozora. Bahkan sampai pemulihan ini dilakukan pun untuk pulih 100% ini cukup sulit untuk dilakukan. Itu pada bagian awal dari replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hari ini, dan kami masih menyimak lagi keterangan-keterangan apa saja yang bakal disampaikan atau mementahkan pledoi yang dilayangkan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio dan juga penasihat hukumnya. Giliran saya nanti akan berlangsung setelah Mario mendapatkan giliran mendengar replik dari jaksa penuntut umum saat ini.